Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anjang Taufan Amaluzon, guru SDN Pacar Keling 5, 186 Kota Surabaya. Komunitas belajar mendukung guru untuk bisa mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas. Bagaimana strategi untuk mengembangkan komunitas belajar di sekolah saya? Mari simak praktik baik yang sudah saya lakukan berikut ini. Pernahkah Bapak Ibu guru mendapati rekan sejawat di sekolah yang sering berkumpul? Tentu saja suasana ini sering kita jumpai. Namun jika kita amati, apakah Bapak Ibu guru sudah melakukan obrolan yang bermakna seperti membahas permasalahan pembelajaran, berbagi praktik baik pembelajaran, atau saling melakukan refleksi? Apabila kita melihat situasinya, waktu luang yang digunakan oleh guru-guru di SDN Pacar Keling 5 masih sering digunakan untuk bermain media sosial, makan bersama, menonton film, dan lain sebagainya. Selain itu, data pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di SDN Pacar Keling 5 juga menunjukkan bahwa jumlah hari belajar guru masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu berlalu begitu saja tanpa adanya upaya peningkatan kompetensi diri pada guru. Nah, jika kita memandang situasi yang ada di SDN Pacar Keling 5 tersebut melalui pendekatan inquiry apresiatif, ini merupakan aset yang sangat penting yang sudah dimiliki oleh sekolah. Betul sekali. Yang pertama, terlihat sangat jelas bahwa rasa kekeluargaan yang ada di sekolah ini sudah sangat kuat. Kemudian yang kedua, tersedianya waktu luang untuk berkumpul bersama. Dan yang ketiga, tersedia juga fasilitas dan sarana-prasarana yang mendukung seperti jaringan internet yang sangat memadai. Yang masih menjadi tantangan adalah cara mengajak rekan-rekan sejawat untuk memulai sebuah kebiasaan baru dengan mengubah kebiasaan berkumpul tersebut menjadi suatu hal yang lebih produktif. Aksi yang saya lakukan untuk mengembangkan komunitas belajar di SDN Pacar Keling 5 adalah dengan menerapkan strategi KISS, yaitu Keep, Improve, Stop, dan Start. Langkah strategi pertama adalah KEEP. Konsep KEEP mengacu pada menjaga hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Rasa kekeluargaan yang ada pada komunitas guru di SDN Pacar Keling 5 merupakan aset penting dalam mengembangkan komunitas belajar. Saya mencoba untuk membuka obrolan ringan untuk membangun komitmen bersama dalam memanfaatkan waktu luang setelah jam mengajar selesai. Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita banyak waktu untuk bisa berkumpul seperti ini. Gimana nih kalau kita ke depan meluangkan waktu untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita? Kebetulan saya ada banyak permasalahan di kelas nih Bapak Ibu. Saya setuju Pak. Saya juga ada permasalahan di kelas saya. Ada siswa saya itu yang masih sangat kurang dalam pemahaman konsep luas gabungan bangun datar. Wah, itu juga termasuk kesulitan murid-murid saya yang ada di kelas. Nah, coba saya buka rapot pendidikan sekolah kita, dan ternyata, nah, kemampuan numerasi murid sekolah kita masih berwarna orange, berarti harus ditingkatkan lagi. Wah, menarik itu Bapak Ibu Guru. Gimana kalau minggu depan kita agendakan untuk membicarakan hal ini? Oke. Berarti setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Langkah strategi yang kedua adalah improve. Improve merupakan tekad untuk terus mengembangkan hal-hal yang dapat diinovasikan. Pada tahap ini, saya juga membuka obrolan ringan untuk menggali pengalaman-pengalaman dari rekan sejawat saya dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, di sini ada yang masih memanfaatkan platform Merdeka Mengajar enggak Bapak Ibu? Waduh, Pak. Lama udah nggak buka itu Pak. Dulu awal buka itu waktu aktivasi saya kalau nggak salah. Padahal di sini banyak pelatihan mandiri yang bisa kita pelajari loh Bapak Ibu. Nah, ini saya buka, ternyata permasalahan murid yang kita bahas tadi itu ada loh dibahas di sini. Wah, benar ya Bu. Mm-mm. Coba nanti saya buka dan saya pelajari juga.
Bapak juga belum buka lagi. Belum. Sama. Nah, berarti gimana kalau kita luangkan waktu untuk mempelajari topik di platform Merdeka Mengajar ini, kemudian setelah itu kita lakukan refleksi dan sharing hasil praktik baik yang sudah kita terapkan. Setuju, Pak. Setuju Nah, sekali, Pak. kita coba berbagi hasilnya minggu depan saja kalau bisa. Langkah strategi berikutnya adalah stop. Stop merupakan langkah identifikasi terkait hal-hal yang sudah tidak efektif atau relevan lagi dalam perjalanan komunitas belajar yang sudah terbentuk. Pada tahapan ini, saya membangun kesadaran diri rekan-rekan sejawat untuk mengidentifikasi hal-hal yang bisa saja menjadi penghambat keberlangsungan dari komunitas belajar ini. Rekan-rekan sejawat difasilitasi untuk merefleksi diri terkait hal-hal yang menjadi penghambat atas keberlangsungan komunitas belajar. Bapak Ibu Guru menuliskan hasil refleksinya pada kertas post-it yang sudah disediakan. Bapak Ibu, jika kita identifikasi bersama terkait hal-hal yang sudah tidak efektif lagi atau tidak relevan untuk kita lakukan, diantaranya adalah kurang memanfaatkan waktu dengan baik dan juga kita masih sering melakukan obrolan yang tidak produktif. Bagaimana kalau kita mulai sekarang membangun komitmen untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif atau kurang memanfaatkan waktu ini, Bapak Ibu? Ya, setuju. Jadi kita harus saling mengingatkan. Benar sekali. Terima kasih. Langkah strategi yang terakhir adalah start. Start menekankan pentingnya inovasi dan langkah-langkah baru yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Pada tahap ini, kami membangun komitmen bersama untuk mulai berbagi praktik baik dan melakukan refleksi bersama terkait topik pelatihan mandiri yang sudah kami pelajari pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, saya kemarin barusan mempelajari topik pelatihan mandiri terkait diferensiasi pembelajaran. Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi hasil praktik baik yang sudah saya lakukan. Ternyata Bapak Ibu, untuk melakukan diferensiasi pembelajaran sangat mudah. Yang saya lakukan adalah dengan melakukan asesmen awal pembelajaran. Kemudian setelah mengetahui profil belajar murid, saya melakukan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian saya berikan waktu untuk anak-anak mengeksplorasi, mempresentasikan karya-karyanya, dan terakhir merefleksikan pembelajaran yang mereka lalui. Seperti itu Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan. Wah, sangat menginspirasi, Pak. Lalu dalam penerapannya apakah ada kendala-kendala? Tentu saja Pak Ernest, kendala yang saya temui juga ada. Saya temukan diantaranya adalah ketika saya menyiapkan konten ajar yang berdiferensiasi. Kemudian terkait rancangan asesmennya pun juga saya masih mempunyai kendala. Tapi tenang Pak Ernest, ternyata di pelatihan mandiri kita juga bisa mempelajari topik-topik asesmen, kemudian topik-topik strategi diferensiasi yang lengkap di platform Merdeka Mengajar. Wah, sepertinya menarik ya. Saya mau coba di kelas saya. Semoga minggu depan saya bisa membagikan praktik baik kepada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Di tahap akhir, saya lakukan langkah refleksi setelah mengimplementasikan strategi KIS dalam mengembangkan komunitas belajar di SDN Pacar Keling 5 186 Kota Surabaya. Saya telah belajar bahwa mengembangkan komunitas belajar di sekolah perlu membangun komunikasi dan kolaborasi bersama rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Untuk mengembangkan komunitas belajar tidak harus melalui kondisi yang formal. Kita bisa mulai dari obrolan bermakna yang sederhana dan memanfaatkan kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah. Kedepan, saya akan mencoba lebih memperluas komunikasi dengan rekan sejawat lainnya dan kepala sekolah untuk bisa berbagi manfaat dari praktik baik yang sudah saya lakukan ini. Demikian praktik baik pengembangan komunitas belajar yang sudah saya lakukan. Doakan kami untuk selalu berproses dalam mengembangkan komunitas belajar ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia dalam mengembangkan komunitas belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.